Halo semuanya, kembali lagi di Plot Station. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari The Last of Us Part 2. Edisi pertama game Last of Us sudah mendapat banyak pujian dari kritikus dan gamers dunia. Dan sekarang, The Last of Us Part 2 datang kembali untuk melanjutkan seri sebelumnya. Bagaimana alur ceritanya? Apakah akan semenarik cerita sebelumnya? Kita langsung saja ke Plot Station. The Last of Us 2 dimulai 5 tahun setelah akhir dari The Last of Us, dengan Ellie dan Joel tinggal di pemukiman Tommy di Jackson, Wyoming. Ellie berteman dengan seorang gadis bernama Dina yang baru saja putus dengan pacarnya Jess. Keretakan hubungan antara Ellie dan Joel telah terbentuk karena dia menemukan kebenaran tentang apa yang dilakukan Joel ke Fireflies di masa lalu. Ellie marah dan yakin Joel egois dengan merampas tujuan sebenarnya. Tindakan Joel memiliki konsekuensi luas yang sepenuhnya terwujud selama permulaan game ini. Tibanya musim dingin dalam nuansa game, Joel dan Tommy hilang dalam patroli yang mendorong Ellie dan Dina untuk menyelidiki. Disinilah kemudian beralih ke seorang wanita bernama Abby untuk pertama kalinya, yang diselamatkan oleh Joel dan Tommy dari gerombolan yang terinfeksi. Abby, are you okay? Now you gotta hold it. We gotta go back. We can't outrun them all the way to Jackson. We need to barricade that door. Memandu mereka kembali ke tempat persembunyiannya, Abby mengungkapkan dirinya sebagai pemimpin pemberontak kecil di dalam WLF atau Washington Liberation Front, dan putri dari salah satu ahli bedah Firefly yang dibunuh Joel saat menyelamatkan Ellie bertahun-tahun yang lalu. Saat Joel mulai mencerna semuanya, Abby menembak kakinya dan mulai memukuli Joel hingga babak belur dengan tongkat golf. Stupid old man. You don't get to rush this. Ellie bergegas mendaki gunung dan berjalan masuk untuk melihat Joel tertelungkup dalam genangan darahnya sendiri. Terkejut, dia melihat di samping Tommy yang ditangkap saat Abby memberikan satu pukulan telak lagi ke kepala. Joel, please get up. Abby memutuskan untuk membiarkan Tommy dan Ellie hidup-hidup, tepat saat tokoh protagonis muda ini bersumpah akan membalas dendam. Di musim semi, Tommy pergi sendirian untuk mengejar kelompok Abby ke markas mereka di Seattle. Setelah mengetahui hal ini, Ellie dan Dina mengejar Tommy. Dalam perjalanan panjang mereka berhadapan dengan para WLF. Get the other! Don't lose her! Go! Ketika tertahan di teater kosong setelah lolos dari sekelompok zombie, disinilah Ellie mengungkapkan kepada Dina tentang kekebalannya terhadap infeksi. Kemudian Dina juga mengungkapkan bahwa dia hamil. Tapi bukan oleh Ellie. Ellie pergi sendirian untuk mengejar Tommy, tetapi dalam perjalanan malah bertemu dengan Jess jauh di wilayah yang bermusuhan. Ellie melanjutkan perjalanannya sendirian karena Jess terluka. Setelah bertemu dengan kelompok fanatik agama yang dikenal sebagai Serapites, Ellie akhirnya melacak salah satu wanita tangan kanan Abby, yaitu Nora. Dia menolak untuk menyerahkan temannya dan mati di tangan Ellie. Ellie pergi lagi keesokan harinya diikuti oleh Jess, hingga akhirnya mereka berpisah, ketika Ellie memutuskan untuk mendapatkan perahu untuk melacak Abby. Yang lebih penting dia mencoba untuk menyelamatkan nyawa Tommy dari WLF yang telah mengepungnya. Setelah mengamankan perahu dan menuju ke akuarium terdekat, Ellie membunuh dua anggota kelompok Abby lagi, Owen dan Mel. Fucking Christ! Yang mengejutkannya, Ellie menemukan Mel hamil. Ellie kembali ke teater bersama-sama. Kelompok itu memutuskan mereka akan kembali ke Jackson dengan tangan kosong. Namun Abby punya rencana balasan. Dia melacak mereka, membunuh Jess dan menahan Tommy di bawah todongan senjata. Jesse, stand up!
Hands in the air, I shoot this one too. Don't you do it, Ellie. Get out of here. Stand up, now! Di sini juga diceritakan kembali pada saat ayah Abby meninggal. No! Don't look. Dad! Dad! No! No! Abby menjalin hubungan dengan sesama prajurit atau Owen di masa lalu, yang kalian akan lihat melalui sejumlah kilas balik yang berbeda di antara mereka. Owen menghilang dari perkemahan saat menyelidiki Serapites. Abby menghadapi pemimpin WLF. Isaac merahasiakan tentang masalah ini, yang pada gilirannya mengungkapkan bahwa Owen mungkin telah membelot ke musuh. Kemudian menjelaskan bagaimana dia berencana untuk menyerang pemukiman Pulau Serapites dan memusnahkan mereka untuk selamanya. Saat keluar mencari Owen berjalan ke akuarium, Abby ditangkap oleh Serapites. Kemudian mengikatnya dan tampaknya akan membunuhnya. Untungnya, dua anggota Serapite yang membelot, Yara dan saudara laki-lakinya Love, membantu membebaskan Abby. Tetapi lengan Yara hancur karena beberapa pukulan palu brutal oleh kelompok Serapite. Abby membawanya ke akuarium untuk perawatan medis. Abby melihat Owen memperbaiki perahunya untuk dipakai berlayar ke Santa Barbara, di mana Fireflies mungkin berkumpul kembali. Setelah adegan intim di antara mereka berdua, Love melarikan diri ke pulau itu untuk menemui ibunya, dan memaksa Yara dan Abby untuk mengejarnya. Sepanjang jalan, Abby bertemu Manny yang ditembaki oleh penembak jitu yang tidak dikenal, yang akhirnya membunuh Manny. Lalu Abby bertarung dengan penembak itu dan menjatuhkannya ke air. Ketika Abby dan Yara akhirnya sampai di pulau itu, mereka merasa pulau itu dipenuhi oleh tentara WLF yang memulai serangan mereka atas perintah Isaac. Abby dan Yara menemukan Love yang terpaksa membunuh ibunya setelah dia menyerang Love. Kehabisan waktu, ketiganya bergegas turun ke dermaga. Tapi di sepanjang jalan Yara terbunuh di tangan tentara WLF. Abby? Love dan Abby mengambil perahu dan kembali ke akuarium. Selama mereka pergi, Abby terkejut melihat teman-temannya mati. Ini membawanya ke teater dan menangkap Tommy dengan garis waktu saat ini. Abby menembak Tommy kemudian berkelahi dengan Ali dan Dina. Abby mencoba mengalahkan Dina, tetapi Ali memohon untuk menyelamatkan hidup Dina, dikarenakan Dina sedang hamil. Dan Love memohon padanya untuk tidak melakukannya. Abby memperingatkan mereka berdua untuk meninggalkan Seattle. Saat mereka melewatkan beberapa bulan, Ali dan Dina tinggal di pertanian mereka sendiri, dan merawat anaknya. Dan kabar yang menimpa Tommy sudah cukup untuk memicu siklus balas dendam lagi. Ali pergi ke Santa Barbara untuk menemukan Abby. Setelah berhasil melakukan kontak dengan Fireflies di radio dan menuju ke lokasi yang ditentukan di Pulau Catalina, keduanya disergap dalam perjalanan dan dibawa ke villa resort oleh kelompok jahat bernama Rattlers. Ketika Ali tiba, dia berjuang melawan para Rattlers dan menyelamatkan Abby serta Love. Ketika di dermaga, Ali teringat akan Joel. Di sini Ali mulai menyerang Abby. Pertarungan mereka pun dimulai. Ali di sini memenangkan pertarungan. Tetapi sebelum menenggelamkan Abby, Ali mengalami kilasan wajah Joel dan mendapati dirinya tidak dapat menindaklanjutinya. Ali meminta Abby dan Love untuk pergi. Abby pun meninggalkan Ali. Ali kembali ke rumah pertanian menghampiri kembali Dina. Ali kehilangan 2 jari akibat api menggigitnya selama pertarungan. Ketika dia sampai di sana, Dina hilang dan tempat itu benar-benar ditinggalkan. Mengingat kenangan baru-baru ini di mana dia berjanji untuk mencoba dan memaafkan Joel atas apa yang telah dia lakukan. Ali mencoba untuk memainkan gitar Joel dan teringat masa saat bersama Joel. Dan cerita ini pun berakhir.
Itu dia alur cerita dari The Last of Us Part 2. Bagaimana pendapat kalian mengenai alur dari Last of Us 2? Tulis di kolom komentar jika ada pendapat yang akan disampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mimin undur pamit dan nantinya pasti ada video lain yang seru lagi. Sampai jumpa kembali. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken.